Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Kita sudah sampai ke dalam Kitabul Wudu. Ini merupakan bab yang kelima, babul wudu fi al-wudu'i wa fihi masail. Taib. Pembahasan pertama yang berkaitan dengan wudu, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas dalam pembacaan kitab ini. Yang pertama adalah yang pengertian dan hukum wudu, kemudian dalil kewajiban wudu, orang yang wajib berwudu dan waktu wajib berwudu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang ketiga syarat wudu. Nah, kemudian yang keempat rukun wudu, kemudian yang kelima sunnah wudu, yang keenam pembatalnya, yang ketujuh amalan-amalan yang wajib diawali dengan wudu, dan yang kedelapan adalah amalan yang disunahkan di dalamnya berwudu. Ini adalah 8 pembahasan yang insya Allah akan kita bahas dalam Kitabul Wudu, dan ini tidak akan bisa kita selesaikan dalam satu kali pertemuan, tetapi dengan beberapa kali pertemuan. Baik. Al-masalatul ula, qala musannif rahimahullahu taala, ta'rifu wa hukmu. Apa itu wudu dan apa hukumnya? Penulis mengatakan dalam kitabnya, al-wudu lughatan mushtaqun minal wadha'ah wa hiya al-hasanu wan nazafah. Wudu secara bahasa diambil dari kata-kata wadha'ah, yaitu artinya adalah al-hasan wan nazafah. Nah, al-hasan awil husnu wan nazafah, yaitu keindahan dan kebersihan. Ini yang dinamakan dengan al-wudu. Nah, al-wudu lughatan mushtaqun minal wadha'ah wa hiya al-hasanu wan nazafah. Wa syar'an, adapun secara syar'i, apa itu wudu? Adalah isti'malul ma' fil a'dha al-arba'ah. Apa itu wudu? Adalah penggunaan air pada 4 anggota wudu. Nah, penggunaan air dalam 4 anggota wudu. 4 anggota wudu nanti akan disebutkan: wajah, tangan, kepala dan kaki. Wahia al-wajhu wal yadan wal ra'su wal rijlan. Apa itu 4 anggota wudu? Yaitu wajah yang pertama, kemudian al-yadan, kedua belah tangan, baik kiri dan kanan, wal ra'su, kemudian kepala, wal rijlan. Laisa rajulan. Nah, rijlan. Rijl artinya kaki. Ala sifatin makhsusah, dengan cara yang khusus. Ala sifatin makhsusah, dengan cara yang tertentu, fi syara', yang ditentukan oleh syariat. Ala wajhit ta'abbud lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apa itu wudu? Adalah membasahi atau membasuh, menggunakan air untuk membasuh 4 anggota wudu dengan cara yang khusus dalam syariat, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pengertian dari wudu. Tujuannya apa? Untuk membedakan. Kenapa disebutkan ada pengertian seperti ini? Bisa jadi seseorang dia basuh wajah, basuh kedua belah tangannya, kanan dan kiri, kemudian membasuh kepala, kemudian membasuh kaki, tapi tujuannya bukan wudu, bukan ibadah, tapi menyegarkan badan. Nah, wa hukmuhu, apa hukum wudu? Annahu wajibun. Hukumnya wajib. Kapan? Alal muhdis, bagi orang yang berhadas. Iza aradas sholata. Kapan? Kalau dia ingin melaksanakan sholat. Jadi orang yang muhdis, orang yang kentut, orang yang dia batal wudunya, dia belum wajib berwudu kecuali kalau dia ingin melaksanakan sholat. Artinya orang yang melaksanakan wudu wajib dia dalam keadaan, orang yang ingin melaksanakan sholat wajib dalam keadaan berwudu. Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullah salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Dan wama fi hukmiha, dan ibadah-ibadah yang hukumnya seperti sholat. Apa ibadah yang hukumnya seperti sholat? Tawaf. Nah, tawaf dihukumi seperti sholat.
Meskipun ada khilaf di antara para ulama apakah tawaf itu membutuhkan wudu atau tidak, tapi di antara pendapat yang terkenal di antara para ulama, tawaf membutuhkan wudu. Nah, kat tawafi wa masil mushaf, seperti tawaf dan menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf adalah ibadah yang membutuhkan wudu. Tidak boleh seseorang menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan berwudu. Nanti akan kita bahas apakah menyentuh mushaf itu termasuk di dalamnya ketika membaca Al-Qur'an harus dalam keadaan berwudu atau tidak. Nah, ini yang berkaitan dengan pengertian dan hukum dari al-wudu. Kalau kita ringkas maka jadi seperti ini. Wudu secara bahasa artinya adalah keindahan dan kebersihan. Keindahan dan kebersihan. Adapun secara syar'i adalah ibadah yang menggunakan air untuk 4 anggota wudu dengan cara yang khusus. Itulah wudu. Ibadah yang menggunakan air untuk 4 anggota wudu dengan cara yang khusus. Baik. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu dalil-dalil yang menyebutkan tentang kewajiban wudu. Nah, ini sudah kita sebutkan hukum wudu, hukumnya wajib bagi seseorang yang terkena hadas kecil jika dia ingin sholat atau tawaf atau menyentuh mushaf. Kalau hadas besar maka tidak cukup dengan wudu, maka dia harus mandi wajib. Nah, adapun dalil kewajiban wudu, nah yang tadi nggak perlu kan sudah ini kan, ini sudah kita sebutkan. Nah, dalil-dalil tentang kewajiban wudu datang dari Al-Quran, dari Sunnah, juga dari ijma atau kesepakatan para ulama. Di antara dalil yang sangat terkenal dan ini menjadi dalil utama dalam wudu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza kumtum ila sholah, kalau kalian kumtum fil madi atau fil mudhari? Fil madi. Fil madi itu sudah terjadi atau belum terjadi? Berarti bagaimana kita terjemahkan iza kumtum? Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian sudah berdiri untuk sholat. Betul? Nah, inilah gunanya menterjemahkan Al-Quran tidak hanya dengan modal bahasa Arab. Menterjemahkan Al-Quran tidak cukup dengan bahasa Arab. Belajar AB tidak cukup untuk menterjemahkan Al-Quran. Masih panjang. Para ulama mengatakan iza kumtum ay iza aroda. Iza aroda an yuqimas shalah. Itu maksudnya. Kalau kita terjemahkan pakai kamus, iza kumtum. Berarti kapan? Mencuci wajahnya kalau setelah ya ayyuhallazina. Kalau kita cuma pakai modal kamus, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza kumtum, kalau kalian telah melaksanakan iza kumtum ila shalah, kalian telah berdiri untuk sholat, fagsilu wujuhakum. Berarti kapan mencuci wajahnya? Setelah selesai sholat. Bisa jadi ada orang-orang bodoh berdalil dengan ini. Kalian salah wudunya, bukan sebelum sholat, tapi setelah sholat. Mana dalilnya? Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Iza kumtum. Kita katakan anta jahil. Iya, jahil. Karena mentafsirkan Al-Quran itu tidak boleh dengan modal pemikiran. Tidak cukup hanya dengan modal bahasa Arab. Para ulama mengatakan iza kumtum iza aroda. Kalau kalian ingin melaksanakan sholat, itu maksudnya. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila sholati. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin melaksanakan sholat. Nah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin itu apa? Niat atau bukan? Artinya, kalau kalian ingin, ini isyarat untuk niat. Isyarat untuk niat. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila sholah. Kalau kalian ingin melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum, maka cucilah, basuhlah wajah-wajah kalian. Ini rukun yang berapa? Rukun wudu yang pertama. Basuhlah wajah kalian. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Tangannya dibasuh atau dicuci? Dua-duanya, dibasuh dan dicuci. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kalian sampai ke siku, marafiq. Wamsahu. Apa arti wamsahu? Usaplah. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Wamsahu biru'usikum. Kemudian wa arjulakum. Dan kaki-kaki kalian. Kakinya diusap atau dibasuh? Dibasuh atau diusap?
Sebelumnya apa? Wamsahu. Harusnya wamsahu biru'usikum wa arjulakum kan? Tapi Allah mengatakan, para ulama mengatakan wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan wamsahu biru'usikum wagsilu arjulakum. Dan cucilah kaki-kaki kalian ilal ka'baini, sampai ke mata kaki. Ini diantara dalil yang menyebutkan tentang ayat wudu. Nanti wajib hafal ayat ini ya, ayat wudu. Kalau ditanya apa dalil wudu? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum ilal marafiqi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Adapun dari sunnah atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dalilnya wudu, yang pertama Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, la yakbalullah salatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Nah, tanpa bersuci. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan la yakbalullah salata man ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat orang yang hadas sampai dia berwudu. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Sejatinya aku diperintahkan untuk berwudu ketika aku akan melaksanakan salat. Nah, ini dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian para ulama telah sepakat tentang wajibnya wudu bagi orang yang akan salat. Berarti ada berapa dalil tentang wajibnya wudu? 3, Al-Quran, sunnah, dan ijma. Artinya kalau ada orang yang wudunya tidak salatnya tidak berwudu, maka salatnya tidak sah dengan kesepakatan para ulama. Taib. Sudah ini? Nah, kemudian keutamaan wudu. Ini tidak disebutkan dalam kitab, tapi saya tambahkan ada beberapa keutamaan wudu. Ada banyak, tapi kita sebutkan 3. Yang pertama, setiap langkah kaki dihitung penghapus dosa dan penambah derajat. Kapan? Man tatahhara fi baitihi. Kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Kalau nanti bersuci di rumah atau disahkan? Ini mungkin bagi laki-laki ya, pahala seperti ini ya. Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dia berjalan ke salah satu rumah Allah. Liyak dia faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan salah satu salat wajib, salat 5 waktu. Kanat khutwatahu. Nah, maka kedua langkahnya kanat khutwatahu, maka kedua langkahnya ihdahuma tahuddu khati'atan. Langkah yang satu itu menghapus dosa-dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan yang lain itu mengangkat derajat. Nah, ingat ini kalau berjalan ke masjid. Ini keutamaan orang yang berwudu di rumah dengan sempurna, kemudian dia berjalan ke masjid, maka setiap langkah kakinya, ada berapa langkah kalau seorang ke masjid? Banyak. Bahkan disunahkan kalau berangkat ke masjid itu langkahnya jangan diperpanjang tapi diperpendek, untuk memperbanyak pahala. Makanya di antara keutamaan sholat berjamaah adalah datang di awal waktu, jangan datang terlambat. Kalau datang terlambat langkahnya besar, bahkan berlari mungkin, takut masbuk. Nah, sebagian santri ikhwan kalau sudah masbuk berlari karena takut diiqab. Kalau masbuk dihukum. Ini adab yang tidak baik. Adab yang baik adalah datang ke masjid dengan tenang, dengan berwibawa, kemudian langkahnya diperpendek, karena setiap langkah kaki, satu langkah itu menghapuskan dosa-dosa, dan langkah yang lain itu menambah derajat. Berapa kali sholat dalam sehari? 5 kali. Kalau kali setahun, hampir 5.000 kali dia sholat. Nah, atau lebih ya, 5 kali 3, 15 ribuan. 15.000 kali. Dan berapa dosa-dosa yang dihapuskan dan berapa derajat dia naik. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbaiki, menyempurnakan wudunya. Nah,
jasadihi, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya. Orang yang berwudu, maka dia akan, ketika dia berwudu, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya hatta takhruja min tahta azfari, sampai keluar dari kukunya. Jadi kalau anti berwudu, dosa wajah karena mungkin matanya melihat yang tidak pantas dilihat, telinganya mendengar sesuatu yang tidak pantas didengar, mulutnya mengucapkan sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Ketika berwudu, dosa-dosa kecil tadi akan berguguran dengan tetesan air. Begitu juga tangannya. Mungkin tangannya melakukan sesuatu yang tidak pantas, kakinya melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ketika berwudu, maka air tadi akan menggugurkan dosa-dosa yang berada di tangan anggota wudunya sampai tetes terakhir yang keluar dari jari jemarinya. Masya Allah, ini keutamaan bagi orang yang berwudu. Nabi SAW mengatakan la yuhafizul wudu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Kenapa? Karena wudu itu adalah ibadah yang rahasia atau tidak wudu itu? Maksudnya rahasia adalah kalau anti batal atau tidak batal, orang lain tahu atau tidak? Enggak. Anti sudah berwudu, kemudian datang ke halaqah misalnya, datang ke kelas, kemudian kentut. Yang lain tahu atau tidak? Bisa jadi kentutnya diam. Tidak ada yang tahu. Orang menyangka anti tetap dalam keadaan berwudu. Tapi orang yang beriman ketika dia batal, dia langsung berwudu. Nah, di antara ciri khas orang beriman senantiasa menjaga wudunya. Kenapa? Karena setiap kali berwudu dosa-dosanya akan berguguran. Ingat, yang gugur dosa besar atau dosa kecil? Dosa-dosa kecil. Para ulama menyebutkan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka itu butuh dengan taubat. Apa contoh dosa besar? Syirik. Nah, apa lagi? Baduto. Lagi tahu baduto? Mangicuah. Nah, Nabi SAW mengatakan man ghasyana falaisa minna, barang siapa menipu kami bukan golongan kami. Termasuk saat ujian nyontek, dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar, butuh taubat. Hati-hati. Nah, ghibah, dosa besar atau dosa kecil? Nah, la yadkhulul jannah dalam arba'in wildaniyah, la yadkhulul jannah qattat, tidak akan masuk surga tukang adu domba. Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Nah, hati-hati. Yang ketiga di antara keutamaan wudu adalah at-tuhur atau at-tuhur dengan dhammah at-tuhur. Nah, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh keimanan. Hadis yang lain ada hadis an-nazafatu minal iman. Pernah dengar? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul atau betul? Betul, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya salah. Tidak betul dari Nabi SAW, tapi maknanya benar. Kebersihan adalah sebagian dari keimanan. Nah, maka seperti yang sudah Ustaz sebutkan, bukan alasan ketika orang tidak mandi, tidak gosok gigi, tidak ganti baju mengatakan ini zuhud. Padahal Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Sakannya kalau sakan putri kalau mungkin bersih-bersih ya. Nah, sakannya misalnya tidak rapi, banyak sampah berserakan, itu bukan bagian dari keimanan. Orang yang beriman suka dengan yang indah-indah. Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu indah, suka mencintai keindahan. Nah, taib, ini diantara keutamaan wudu dan ada keutamaan yang lain tapi tidak perlu kita sebutkan, cukup 3 ini. Nah, ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa menjaga wudu kita. Taib. Kemudian selanjutnya masih masalah pertama, kepada siapa wudu itu wajib? Nah, wa amma ala man yajib fayajibu alal muslim al balik al akil. Nah, maka siapa yang wajib berwudu? Maka para ulama menyebutkan wudu diwajibkan bagi orang yang muslim yang telah balik. Ini sudah kita pelajari kemarin ya, nggak perlu diulang. Balik dan berakal ketika hendak melaksanakan sholat atau ibadah yang sejenis. Jadi wudu itu wajib bagi muslim yang telah balik dan berakal. Berarti kalau dia tidak muslim tidak wajib berwudu. Kalau dia belum balik maka tidak wajib berwudu. Kalau dia gila tidak wajib berwudu. Yang wajib berwudu adalah muslim yang sudah balik dan berakal. Ada yang belum balik di sini? Ada. Kalau dia sholat, apakah sholatnya diterima?
Apakah wudunya diterima? Diterima insya Allah. Nah, diterima insya Allah. Tapi dia ketika dia sholat wajib, itu pahalanya bukan pahala sholat wajib, tapi pahala sholat sunnah. Sampai dia balik. Nah, kalaupun dia tidak sholat, tidak berdosa. Tapi Nabi selalu mengatakan, muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribu alaiha, dan pukul ketika berumur 10 tahun. Maka yang setelah umur 10 tahun tidak sholat, maka dipukul. Nah, dipukul, ingat dipukulnya bukan dengan pukulan yang menyakitkan. Tidak dengan rotan, tapi dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Apa contohnya pukulan tidak menimbulkan bekas? Pakai duit 100.000 misalnya. Iya kan? Digulung-gulung, dipukulkan. Sakit atau tidak? Tidak. Tapi tujuannya adalah mendidik. Ini salah. Nah, pukulannya bukan sampai menimbulkan bekas warna biru atau warna merah. Taib. Kemudian kapan wudhu menjadi wajib? Wa amma mata yajib. Kapan wudhu itu menjadi wajib? Fa iza dakhala waqtu shalah. Wajib ketika sudah masuk waktu sholat. Au aradal insanu al-fi'la allazi yushtaratu lahu al-wudu. Atau ketika seorang manusia ingin melaksanakan sebuah kegiatan, sesuatu yang disyaratkan di dalamnya wudu, seperti sholat, tawaf, dan menyentuh mushaf. Wa in lam yakun zalik muta'alliqan biwaqtin kat tawafi wa masil mushaf. Meskipun ibadah yang dibutuhkan tadi tidak berkaitan dengan waktu, seperti tawaf atau menyentuh mushaf. Ini sudah jelas, tidak perlu kita perjelas lagi. Jadi wudu itu wajib bagi muslim, akil, dan yang sudah balik. Kemudian kapan wajibnya? Ketika seseorang hendak melaksanakan ibadah yang membutuhkan wudu, di antaranya sholat, tawaf, dan menyentuh mushaf. Taib. Kemudian selanjutnya adalah syarat sah wudu. Nah, syarat sah wudu. Wa yushtaratu li sihhatil wudu ma ya'ti. Disyaratkan untuk sahnya wudu beberapa hal berikut. Ada 8 syarat sah wudu. Kelihatan ya? Jelas tulisannya? Nah, yang pertama adalah Islam, berakal, dan berusia tamyiz. Nah, kalau wajib tadi, orang yang wajib berwudu adalah Islam, berakal, dan sudah balik. Tapi orang yang belum balik, kalau dia sudah tamyiz, maka wudunya sah. Tadi mungkin di antara nanti ada yang belum balik, asalkan dia sudah tamyiz. Apa itu tamyiz? Ya, banyak. Pengertian para ulama ada banyak. Di antara mereka mengatakan kalau sudah berumur 7 tahun, kalau sudah bisa disuruh, kalau sudah bisa diajak ngobrol, maka itu sudah berusia tamyiz. Nah, maka kalau orang yang sudah berusia tamyiz dan dia berakal, kalau dia berwudu maka wudunya sah. Nah, ketika dia berwudu untuk sholat wajib, maka wudunya tadi mendapatkan pahala wudu yang sunnah, bukan pahala wudu yang wajib. Kenapa? Karena dia belum balik. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, syarat sah wudu adalah niat. Syarat sah wudu adalah niat. Niat adalah syarat sah. Nah, sebagian mazhab, di antara mazhab Syafi'i, nanti pelajari dalam matan Abi Syuja, niat itu adalah rukun. Tapi di sini dalam kitab ini niat dikatakan adalah syarat sah. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sejatinya setiap amalan tergantung dengan niat. Nah, ini sudah jelas. Wala yushra'u at-talaffuzu biha. Tidak dianjurkan mengucapkan niat. Niat tidak dianjurkan diucapkan. Bahkan sebagian ulama, di antaranya ulama Malikiyah, mengatakan mengucapkan niat hukumnya bid'ah. Contohnya apa? Nawaitul wudu'a, atau usolli, atau atawadda wudu'i hadza li sholatil jum'ah, atau li sholatil zuhri fardhan lillahi ta'ala fi yaumil khamis fi saati sadisah tamaman. Nah, bil ma'i al barid misalnya, bidalwil ahmar. Maka seperti ini sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama di antara mazhab Syafi'i mereka mengatakan dianjurkan. Tapi ingat, niat itu di mana? Di dalam hati atau diucapkan? Niat itu di dalam hati. Nah, Ustaz sedikit agak memperpanjang dalam masalah niat.
biar tidak diulang lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Niat itu ketika kita hendak melakukan sesuatu, setiap yang kita lakukan pasti ada niat. Dan niat itu tidak perlu diucapkan. Dan tidak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa niat. Contoh misalnya Ustadz ketika menggerakkan tirai ini. Ketika Ustadz menggerakkan tirai ini, Ustadz mengatakan saya tidak niat menggerakkannya. Masuk akal atau tidak? Tidak. Tuh, di sini ada laser ya. Tuh, misalnya Ustadz ini pakai pointer ini. Ustadz pencet-pencet Ustadz bilang, oh Ustadz tidak niat ini. Apakah masuk akal? Enggak. Setiap yang dilakukan seseorang itu semuanya ada niat. Sampai dia banting piring. Lempar piring. Oh afwan enggak niat. Dan niat itu ketika dia pencet, apakah perlu diucapkan? Saya niat pencet ini. Saya niat menggoyangkan ini. Apakah perlu diucapkan? Tidak. Dalam kegiatan yang bukan ibadah saja tidak perlu. Apalagi dalam masalah bahkan Nabi tidak pernah mencontohkannya. Jadi langsung niat itu ada di dalam hati. Setiap kali seseorang hendak melakukan sesuatu pasti ada niat. Tinggal seseorang ketika akan ibadah dia perbaiki niatnya. Apakah niatnya untuk Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu diperhatikan. Ingat, niat itu adalah syarat. Ketika seseorang berwudu, anti berwudu, ingat. Yang anti lakukan adalah ibadah, bukan cuci muka. Sebagian orang ketika berwudu, mereka mengatakan, kenapa harus diucapkan niat? Langsung aja wudunya. Tapi dia lupa menghadirkan dalam hatinya bahwasanya dia sedang menjalankan perintah Allah, sedang berwudu. Ini yang dikritik oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kebanyakan thalibul ilmi, mereka ketika berwudu tidak menghadirkan niat. Kalau dia tidak menghadirkan niat, apa jadinya? Sah atau tidak? Tidak sah. Kalau tidak sah wudunya, bagaimana sholatnya? Tidak sah. Dia hanya cuci muka. Kenapa? Karena seringnya 5 kali sehari wudu, jadi sudah seperti kebiasaan. Bukan lagi ibadah tapi ritual. Tahu ritual? Ritual itu adalah kebiasaan yang terus diulang-ulang. Nanti ketika berwudu ada niat atau tidak? Yakin atau tidak? Atau malah sudah seperti biasa karena cuci muka tiap hari seperti itu aja. Maka hadirkan niat. Masalah itu sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya rusak maka amalannya rusak. Maka perhatikan ini. Betul kita tidak mengucapkan niat, tapi niat harus hadir di dalam hati. Nah, maksudnya kenapa Ustaz sebutkan seperti ini? Orang basuh wajah, apakah dia niat basuh wajahnya? Iyalah. Orang ketika membasuh wajah, apakah dia niat membasuh wajahnya? Iya. Orang ketika melakukan sesuatu pasti dia niat. Sekarang pertanyaannya, ketika dia membasuh wajah, apakah dia niat untuk ibadah atau niat untuk kebersihan? Itu yang perlu kita hadirkan. Karena kalau membasuh wajah pasti dia niat. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya seorang laki-laki. Laki-laki tadi dia junub. Tahu junub ya? Kemudian dia masuk ke dalam air. Nyelam ke dalam sungai, kemudian dia keluar lagi. Kemudian bertanya kepada Ibnu Taimiyah, tadi saya lupa niat, kira-kira sah nggak mandi saya? Kata Ibnu Taimiyah tidak sah. Kenapa? Kamu gila katanya. Apa maksudnya? Nggak mungkin orang masuk ke dalam sungai tidak niat. Dia sudah masuk, sudah nyelam, kemudian keluar. Tadi saya tidak niat mandi katanya. Maka ini sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, maka dikatakan wudunya tidak sah. Kenapa? Kamu gila. Mandinya tidak sah. Baik, ini niat. Ada pembahasan panjang dalam masalah niat, tapi kita cukup dalam masalah sekian. Jadi niat itu dalam hati. Al-Imam Nawawi mengatakan sepakat para ulama niat itu di dalam hati. Kalau diucapkan apa namanya? Kalau dalam hati namanya batin. Kalau diucapkan namanya baca. Nah, jadi niat di dalam hati. Kalau berbeda niat yang diniatkan dengan yang diucapkan, mana yang dinilai? Kalau berbeda antara yang diucapkan dengan yang dia dalam hati, apa yang dilihat? Yang di dalam hati. Misalnya sholat, orang meniatkan dia dalam hatinya sholat zuhur, tapi mulutnya keceplosan. Usolli sholat al-asri. Yang dinilai sholat yang mana? Sholat zuhur.
karena yang dinilai adalah apa yang ada di dalam hatinya. Adapun yang diucapkan maka itu bukan niat. Nah, baik. Kemudian syarat yang antara syarat sah wudu adalah air yang suci dan mensucikan. Ini sudah kita lewati ya. Air terbagi menjadi 3 bagian. Air suci dan mensucikan, air suci tidak mensucikan, dan air najis. Ini sudah kita lewati, tidak perlu kita bahas. Yang keempat, tidak ada penghalang syar'i atau penghalang yang berupa materi. Nah, tidak ada penghalang syar'i atau penghalang yang sifatnya materi. Apa penghalang syar'i? Haid. Penghalang kan? Seorang wanita haid kalau dia berwudu sah atau tidak? Seorang wanita haid kalau dia berwudu untuk sholat, wudunya sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Kelihatan nggak penghalangnya? Tidak. Kan nggak ada orang lihat penghalangnya kan? Tidak kelihatan. Ini namanya penghalang syar'i. Contoh nifas misalnya, wanita nifas, maka tidak sah wudunya. Kalau yang sifatnya materi, contohnya apa? Bekas tip X. Tip X yang nempel di tangan. Bekas cat atau bekas nasi. Anti nginjak nasi, nasinya nempel di kaki, kemudian berwudu. Kemudian setelah sholat baru lihat, oh ternyata ada bekas kaki masih menempel di bekas kaki. Bekas nasi masih menempel di kakinya. Maka wudunya tidak ulang lagi dari awal. Maka ketika seorang akan berwudu, pastikan di anggota tubuhnya tidak ada bekas-bekas tinta, bekas tip X, bekas nasi, termasuk make up buat perempuan. Misal ada yang nikah misalnya. Kenapa tidak mau berwudu? Takut make upnya luntur. Tinggal pilih mau masuk neraka atau dipuji manusia. Iya. Kenapa takut? Takut make upnya mahal. Wudunya sholatnya nanti malam 5 kali. Dibayar semua lunas ketika malam. Dari pagi sampai malam tidak sholat. Subuh tidak, zuhur tidak, asar tidak, karena pakai make up. Make upnya mahal, 500.000 bisa 1 juta. Maghrib tidak, isya tidak, begitu mau tidur malam baru sholat zuhur, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar semuanya. Maka tidak sah sholat. Maka perhatikan, kalau seorang wanita hendak berwudu, pastikan tidak ada make up yang menghalangi air sampai ke wajah. Apalagi kutek, cat kuku ya. Nah, sudah kita sebutkan kemarin, bukan kebiasaan wanita muslimah. Nah, kalau pakai pacar gimana? Tahu pacar henna itu kan? Nah, itu wallahu a'lam. Kalau itu dia langsung masuk ke kulit, insya Allah tidak mengapa. Spidol misalnya. Spidol itu apakah menghalangi air? Tidak, karena dia langsung masuk ke kulit. Dia bukan seperti kalau tip X, dia kan seperti menghalangi kan? Tahu, paham kan kalau tip X kan? Nah, tip X atau misalnya lem Aibon atau misalnya lem Alteco nempel di tangan, itu harus dibuang. Atau lem kertas. Lem kertas itu kan kalau nempel di tangan agak lama lengket, maka harus dibuang. Tapi kalau spidol, wallahu a'lam, karena dia berbentuk larutan langsung masuk ke pori-pori, maka insya Allah itu tidak mengapa. Nah, yang jelas lebih baik dibersihkan, artinya tidak ada penghalang syar'i atau penghalang yang sifatnya materi yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Nah, kemudian di antara syarat sah wudu selanjutnya adalah istinja dan istijmar. Ini sudah kita bahas kemarin ya, nggak perlu kita perpanjang. Istinja dan istijmar ketika muncul sebabnya. Baik, selanjutnya syarat alat berkesinambungan. Bedakan antara berkesinambungan dengan tertib. Apa artinya berkesinambungan? Berkelanjutan. Paham ya berkelanjutan ya? Maksudnya begini. Di dalam mazhab kitab ini, kalau anti berwudu misalnya, ketika sedang berwudu basuh wajah, tiba-tiba ada telepon masuk atau dipanggil sama ustazah. Fulanah sini, datang ke kantor dulu. Iya ustazah, datang ke kantor. Padahal wudunya baru basuh wajah.
Kemudian selesai dipanggil, kata ustazanya, tadi siapa yang ini dan itu? Kata, oh saya tadi, oh ya, udah silakan balik lagi. Balik lagi kemudian pergi ke kamar mandi. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak dia lanjutkan wudhunya? Tadi kan sudah basuh wajah. Bolehkah dia lanjutkan basuh tangan atau ulang dari awal? Ulang dari awal. Kenapa? Karena sudah terputus. Nah, sudah terputus. Apalagi kalau telepon misalnya. Dia di rumah lagi sedang berwudu, tiba-tiba ada telepon, dijawab. 15 menit kemudian baru dilanjutkan. Maka ini dalam mazhab ini tidak sah. Harus berkelanjutan. Boleh terpisah tapi sesuatu yang simple. Contohnya misalnya bersin. Lagi basuh wajah tiba-tiba bersin. Atau batuk-batuk. Atau muntah-muntah. Sebentar, tidak lama langsung dibasuh. Silakan. Tapi kalau sampai lama maka tidak sah wudunya. Sebagian ulama mereka mengatakan apa standarnya mualat adalah sampai selama anggota wajahnya tadi, anggota wudu yang dibasuh pertama tadi masih basah. Kalau dia masih basah, basuh wajah masih basah, kemudian basuh tangan masih basah, maka itu dikatakan mualat, berkesinambungan. Tidak ada jeda yang panjang. Nanti akan dapatkan dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Matan Abu Suja, mualat ini bukan syarat. Boleh basuh wajah 15 kemudian baru basuh tangan. Tapi di sini yang disebutkan dalam kitab ini adalah mualat adalah syarat. Kemudian syarat sah wudu selanjutnya adalah tertib. Tertib artinya apa? Harus berurutan. Basuh wajah dulu, basuh tangan dulu, usap kepala baru basuh kaki. Tidak boleh dibalik. Basuh kaki dulu, basuh kepala, tangan baru wajah. Kenapa? Ya kayak gini enaknya. Enggak. Ibadah wudu itu sudah ada aturannya. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apa yang diawali? Basuh wajah. Maka ini tidak boleh dirubah. Kalau dirubah urutannya maka ibadahnya atau wudunya tidak sah. Yang terakhir dari syarat sah salat adalah membasuh seluruh anggota yang wajib dibasuh. Apa anggota wajib yang dibasuh? Wajah. Nanti akan kita bahas batasan wajah itu sampai mana. Nah, kemudian apalagi tangan. Kemudian apalagi kepala. Kemudian kaki. Maka semuanya wajib dibasuh. Kecuali kepala, maka kepala cukup kalau dibasuh bagaimana? Kalau diusap saja sah, apalagi dibasuh. Nah, kalau diusap saja boleh, diusap pakai air kan? Apalagi kalau dibanjur kepalanya. Nah, meskipun ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi wudunya tetap sah. Tapi yang terakhir, ini tidak disebutkan dalam kitab ini. Nah, ada syarat tambahan bagi orang yang terkena penyakit salisul baul. Apa itu salisul baul? Dia pipisnya tidak pernah berhenti, bocor. Ada yang seperti ini? Walau kalau perempuan, tapi kalau laki-laki ada. Netes terus. Seperti keran air yang bocor di kamar mandi. Ada keran bocor di kamar mandi? Yang airnya ngalir terus? Gitu. Apa yang harus dilakukan orang seperti ini? Dia ingin berwudu sementara pipisnya terus keluar. Atau wanita istihadah. Mungkin nanti belum mendapatkan, tapi ada wanita-wanita yang terus keluar darah dari kemaluannya. Bukan darah haid, tapi darah segar. Darah yang seperti keluar dari luka. Beda ya. Darah haid itu warna hitam, kehitam-hitaman. Kalau darah segar seperti kalau kita luka keluar darah, itu darah segar. Kalau seorang wanita keluar darah segar dari kemaluan tidak berhenti, apa yang harus dilakukan? Maka dia berwudu kalau sudah masuk waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat dia tidak boleh berwudu. Ini diantara pendapat para ulama. Syarat seorang wanita istihadah atau seorang yang salisul baul yang selalu keluar pipisnya, maka dia berwudu kalau sudah masuk waktu sholat. Apa yang dilakukan? Orang seperti ini ketika sudah azan Allahu Akbar, maka dia segera ganti celana, dia pakai popok yang baru, kemudian dia berwudu. Kemudian dia sholat, meskipun ketika sholat keluar pipisnya terus ngalir, maka biarkan. Atau seorang wanita istihadah, dia berwudu,
dia ganti pakaiannya, ganti celananya yang diganti dengan yang tidak terkena najis, dia ganti popoknya, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Meskipun keluar darah ketika sedang sholat, maka sholatnya tetap sah. Ini pendapat para ulama. Dan ini sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat wanita yang mengalami istihadah. Kata Nabi, silakan sholat, biarkan kasih kain, dikasih supaya tidak mengotori lantai. Nah, kemudian setelah selesai sholat dia boleh sholat sunnah semaunya. Adapun untuk sholat wajib lagi, maka dia wajib ulang lagi wudunya dari awal. Artinya wanita seperti ini, wanita istihadah atau salisul baul, dia wajib berwudu setiap kali akan sholat 5 waktu dengan wudu yang baru. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan masuk ke dalam pertemuan berikutnya berkaitan dengan rukun-rukun wudu. Dan ini adalah salah satu ayat wudu yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.